Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya adalah Sanidatul Asiro dari kelas PGJ 4 Universitas PGRI Kanjuran Malang, akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran mengenai profiling peserta didik dari siswa kelas 4 SDN Tanjung Rejo 5 Malang. Karakteristik peserta didik meliputi yang pertama, status sosial, etnik, kultural, perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, perkembangan moral spiritual, motivasi belajar, minat belajar, dan juga gaya bahasa. Yang pertama, status sosial, etnik, dan kultural. Status sosial ekonomi ditentukan oleh pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Sedangkan informasi mengenai keragaman etnis sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Hasil observasi status sosial, etik, dan kultural yakni siswa pertama bernama Muhammad Fadlan Makluf, latar belakang pendidikan orang tua yang terakhir adalah SMA dengan pekerjaan ayahnya adalah seorang karyawan swasta dan berpenghasilan 1-2 juta per bulan. Sedangkan siswa kedua yaitu Daris Fatur Rahman, latar pendidikan orang tuanya adalah sekolah dasar dan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah ibu sebagai karyawan swasta dengan penghasilan 500.000 sampai 1 juta per bulan. Yang kedua yaitu hasil observasi etnik dan kultural. Etnik suku, siswa yang pertama adalah Jawa dan siswa yang kedua memiliki suku campuran antara Jawa dan Madura. Ayahnya seorang Jawa, ibunya dari Madura. Sedangkan kultur agamanya keduanya memiliki agama yang sama, ini Islam. Selanjutnya perkembangan fisik motorik. Hasil observasi diketahui bahwa Fadlan memiliki berat badan 36 kg, sedangkan Daris memiliki berat badan 29 kg. Dan tinggi badan Fadlan adalah 140 cm, sedangkan Daris 125 cm. Menurut teori Harlock, 3 bentuk primer tubuh siswa yaitu endomorf, mesomorf, dan ektomorf. Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa Fadlan memiliki bentuk tubuh endomorf, sedangkan Daris memiliki bentuk tubuh ektomorf atau berperawakan kecil. Sedangkan perkembangan fisik motorik secara keseluruhan sudah sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, seperti pertumbuhannya normal dan fisik motoriknya aktif karena sesuai karakteristik usia SD, mereka lebih senang melakukan aktivitas fisik daripada berdiam diri di kelas. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Menurut Pease, anak pada usia 7-11 tahun adalah fase operasional konkret, di mana siswa sudah dapat berpikir logis, rasional, dan objektif, tetapi terhadap objek yang bersifat konkret. Dari hasil observasi, diketahui bahwa Fadlan tidak memiliki kesulitan dalam belajar, sedangkan Daris memiliki kesulitan mengenai perkalian. Namun ketika guru mengajarkan pembagian menggunakan alat peraga seperti penggaris, maka dia bisa mengikuti proses pembelajaran tersebut. Hal ini sesuai dengan kemampuan berpikir anak, yaitu konkret, bukan hayalan atau abstrak. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional. Pada aspek sosial emosional, kedua peserta didik sudah menunjukkan bahwa kelas dan ruang pembelajarannya adalah menjadi ruang ekspresi diri. Di beberapa kesempatan, mereka berani mengungkapkan pendapat dan kesulitannya kepada pendidik. Dan pendidik juga memberi dorongan serta motivasi peserta didik yang belum mampu mengekspresikan diri untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, perkembangan moral. Dari hasil observasi diketahui bahwa Fadlan dan Daris masuk pada tahap perkembangan moral konvensional, di mana ada 2 aspek, yaitu good boy orientation dan juga orientasi pada aturan dan hukum, sehingga anak lebih patuh pada karakter tertentu yang dianggap alami, seperti peduli terhadap orang atau menilai baik buruk berdasarkan persetujuan orang lain. Sedangkan orientasi pada aturan, mereka berpikiran bahwa hukum dan perintah adalah mutlak atau final.
dalam perkembangan spiritualnya sudah diterapkan dengan baik. Hal ini terlihat melalui aktivitas di sekolah maupun di luar sekolah, baik ketika berdoa, mengaji, sholat berjamaah, dan juga infak. Data dari observasi hasil belajar motivasi belajar memuat 3 aspek mewakili motivasi intrinsik, yaitu hasrat untuk berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, serta harapan dan cita-cita. Sedangkan motivasi ekstrinsik diwakili aspek penghargaan dalam pembelajaran, kegiatan menarik, dan lingkungan yang kondusif. Dari hasil tersebut, siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi dan mendukung proses pembelajaran di kelas. Hari ini terlihat ketika melakukan sosialisasi dengan teman, baik ketika rolling tempat duduk, melakukan tugas kelompok, terus presentasi hasil diskusi di depan kelas maupun bersama kelompok. Selanjutnya, minat belajar. Diketahui bahwa Fadlan memiliki pelajaran yang disukai IPA dan matematika, sedangkan Daris menyukai olahraga dan bahasa Indonesia. Masing-masing memiliki minat belajarnya sendiri dan dapat terlibat aktif jika ia tertarik pada objek yang dipelajari, sehingga mau melakukan kegiatan dari mata pelajaran tersebut. Yang selanjutnya adalah gaya belajar. Berdasarkan hasil observasi diketahui Fadlan memiliki gaya belajar dominan terhadap reading and writing dan gaya belajar kinestetik sebagai gaya belajar alternatif, sedangkan Daris memiliki gaya belajar audio sebagai gaya belajar dominan dan gaya belajar read and writing serta kinestetik sebagai gaya belajar alternatifnya. Selanjutnya, pada perkembangan bahasa, dari hasil observasi diketahui bahwa keduanya memiliki kemampuan berbahasa yang baik, terbukti dengan mereka bisa menempatkan diri dalam penggunaan berbahasa, yaitu ketika di kelas menggunakan bahasa secara Indonesia secara penuh, dan jika berinteraksi dengan teman atau di luar pembelajaran barulah mereka menggunakan bahasa daerahnya atau bahasa Jawa. Demikianlah ini lampiran ketika melakukan observasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.